Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini bersama-sama di rumah kita masing-masing kita akan melaksanakan ibadah Kamis Putih. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah. Saudara-saudara, dalam ibadah Kamis Putih kita mengenang dan menghayati kembali peristiwa di malam sebelum Jumat Agung. Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya. Dalam peristiwa ini Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai simbol kerendahan hati, menjadi teladan bagi kita. Mari mengenang dan menghayati makna Kamis Putih melalui ibadah bersama dengan tema mengikuti jejak Yesus. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, ku ingin menghayati. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai-Nya menyertaimu. Menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di malam Kamis Putih ini kita diberi waktu dan kesempatan untuk kembali merenungkan perjalanan kehidupan kita yang sadar atau tidak seringkali mendukakan Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati waktu karunia-Nya. Tetapi kita masih saja terus berganjang dalam dosa.
Kita rajin beribadah, memuji-muji dan memanggil nama Tuhan. Tetapi kita juga masih menyimpan dalam hati kita amarah, iri hati, dengki, kesombongan, dendam yang membuat hati kita dan sesama terluka. Kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Hari ini firman Tuhan diperdengarkan kepadamu. Janganlah keraskan hatimu, karena itu bertobatlah, akuilah segala lakumu di hadapan Tuhan. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan limpah kasih setianya. Seperti seorang bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Sudah mendapat sayang Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Jemaat Tuhan, bersama-sama kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 116 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-19. Mazmur 116 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19 akan kita baca bersama-sama. Bagaimana akan membalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasaku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu
di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Marilah kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan secara leksioneri pada malam ini. Yang pertama dari Keluaran 12 ayat 12 sampai 15. Yang kedua dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 34. Dan Yohanes 13 ayat 31 sampai 35 sebagai bacaan Injil sekaligus bahan utama perenungan kita malam ini. Jikalau Bapak Ibu sudah mempersiapkan semuanya, biarkanlah itu tetap terbuka di hadapan kita, dan marilah kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Pada malam ini Tuhan, di malam Kamis Putih ini, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih. Kendati bangsa kami dan kami semua sedang dalam pergumulan diderah oleh pandemi COVID-19 bersama seluruh umat manusia di hampir semua belahan dunia. Tetapi Tuhan, kami bersyukur bahwa pada malam ini kami boleh diberi waktu dan kesempatan bersama-sama merayakan Kamis Putih di rumah kami masing-masing melalui program ini. Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahaminya. Mari Engkau memberkati dan mentahirkan hamba-Mu yang Engkau pakai malam ini, agar dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama dari Keluaran pasal 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Alkitab firman Tuhan berkata, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu, jadi tidak akan ada tular kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu.
Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Amin. Pembacaan yang kedua dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasalnya yang ke-11 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-34. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Hosea.
Perintah baru. Sesudah Yesus pergi, kami ulangi, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Kuresumanga uang. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah-rumah bersama dengan keluarga. Tema kita di dalam memaknai Kamis Putih tahun ini adalah mengikuti jejak Yesus. Kalau kita membaca secara saksama Injil Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-31 sampai ke-35 ini, kita akan menyaksikan bahwa ternyata kepergian Yudas meninggalkan Yesus membuka ruang dan kesempatan bagi Yesus untuk mempersiapkan murid-muridnya menghadapi kenyataan yang bakal terjadi pada dirinya. Kepergian Yudas pun menandai pemuliaan anak manusia. Namun di balik itu juga akan terjadi pemisahan dengan murid-muridnya untuk sementara. Dan peristiwa ini sangat menggelisahkan hati para murid. Mengapa? Karena apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka bayangkan di dalam mengikuti Yesus ternyata berbeda dengan realitas yang akan mereka hadapi. Jauh panggang dari api. Sebab bagi mereka, mengikuti Yesus adalah menikmati kebahagiaan. Mengikuti Yesus berarti mengalami berbagai macam mujizat, mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan dan lain sebagainya. Tidak pernah dipikirkan bahwa Yesus harus menjalani jalan salib, jalan penderitaan seperti yang dijelaskannya kepada mereka.
oleh manusia. Tentu ini membingungkan para murid yang diwakili oleh Petrus. Tetapi justru kematian Yesus di kayu salib, kemuliaan Allah dinyatakan. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus memperingatkan mereka tentang makna, tentang arti pengorbanan Kristus melalui perjamuan kudus yang setiap kali dirayakan, setiap kali dilakukan. Tubuh dan darah Yesus adalah simbol dari pengampunan dosa bagi umatnya. Nah, karena itu Bapak Ibu, setiap orang yang telah menikmati, setiap orang yang telah mengalami persekutuan dengan kematian dan kebangkitannya harus mewujudkan kemuliaan Kristus dalam seluruh eksistensi hidupnya. Memang penderitaan saudara-saudara kekasih, pergumulan hidup adalah suatu keadaan, suatu kondisi yang pasti terjadi bagi setiap orang. Walau tidak semua orang mempunyai sikap yang sama dalam menghadapi dan menjalani situasi-situasi seperti itu. Tetapi bagi orang yang mempercayakan hidupnya di dalam Kristus, jalan penderitaan itu menjadikan hidupnya semakin memancarkan kemuliaan Allah. Karena itu ia bisa sanggup berdiri teguh, ia bisa mampu menjalani hidup ini, realitas itu dalam suatu keyakinan bahwa Yesus telah mengalahkan penderitaan melalui jalan salib. Dalam pengharapan demikian, kita yakin bahwa Tuhan sanggup mengubah air mata menjadi mata air. Tentu di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, ketika pandemi COVID-19 ini semakin mewabah, kita bergumul, kita menderita. Tetapi dalam keyakinan bahwa semua ada di dalam pantauan kasih Tuhan, kita menjalani hidup ini, kita menjalani realitas ini, tetap mengandalkan Tuhan, tetapi juga melalui setiap proses protek yang disampaikan oleh pemerintah, oleh lembaga keagamaan dan lain sebagainya. Yang berikut ialah ketika kita membaca lebih jauh pembacaan melalui Injil Yohanes ini, kita menyaksikan bahwa kesaksian yang hidup tentang Kristus itu nyata dalam sikap saling mengasihi. Kasih adalah bagian dari hidup manusia. Karena tanpa kasih, manusia tidak mengalami hubungan indah dengan sesamanya. Di dalam kasih terjadi kedekatan batin antara manusia dengan sesamanya yang melahirkan kasih filia, kasih yang didorong oleh kepentingan dan tujuan yang sama dalam diri seseorang, tetapi kasih yang sifatnya persahabatan terkadang tidak abadi. Dan inilah yang terjadi antara Yesus dengan murid-muridnya. Murid-murid dekat dengannya sebagai sahabat, murid-murid dekat dengannya sebagai guru. Namun ada hal yang Yesus lihat dalam diri mereka. Kelak persahabatan mereka akan luntur
berkhianat. Itulah sebabnya Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 13, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, ini memperjelas bahwa kasih itu sifatnya pengorbanan. Ternyata dalam pengamatan Yesus ada di antara muridnya yang tidak rela berkorban demi sahabatnya. Karena itu ia berpesan dengan mengatakan, aku akan memberikan perintah baru kepada kamu, yakni saling mengasihi, supaya dunia tahu bahwa kamu adalah muridku. Saudara, mengapa saling mengasihi disebut Yesus sebagai perintah baru? Apa standar Yesus tentang kasih yang disebut sebagai perintah baru? Bukankah selama ini para murid telah mengenal tentang konsep kasih itu? Dari Ulangan 6 ayat 5 dan Imamat 19 ayat 18. Tetapi mengapa sekarang Yesus memberi perintah baru dalam hal saling mengasihi? Saudara-saudara, kasih yang dimaksudkan oleh Yesus sebagai perintah baru mempunyai cakupan yang jauh lebih luas daripada apa yang telah mereka lakukan. Ukuran kasih yang dimaksudkan oleh Yesus di dalam perintah baru itu adalah sama seperti Kristus telah mengasihi mereka. Perintah baru, kasih yang sama seperti Kristus telah mengasihi mereka. Itu berarti kasih yang sifatnya perintah baru adalah kasih yang berkorban. Kata berkorban menunjuk pada pengertian tidak akan ada imbalannya. Dan kasih seperti inilah yang terjadi dalam diri Kristus. Kasih agape, kasih yang rela berkorban demi sahabat-sahabatnya, kasih yang hadir di saat sahabat sedang dalam pergumulan, kasih yang hadir di dalam pergumulan penderitaan para sahabat. Dan ternyata kasih ini tidak terjadi, tidak ada dalam diri Petrus, tidak ada dalam diri Yudas. Dua muridnya yang justru berkhianat ketika dia sedang dalam pergumulan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di malam Kamis Putih ini kita kembali diingatkan tentang kasih yang berkorban. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kasih-Nya tidak terbatas, menembus setiap tembok-tembok pemisah. Kasih yang harusnya kita wujudkan dalam interaksi sosial kita. Kita mengasihi apa adanya, bukan karena ada apanya. Kita mengasihi bukan dengan kasih karena sesuatu kepentingan, melainkan kasih meskipun
mengasihi bukan pula dengan pola kasih supaya begini, supaya begitu saya mengasihinya, melainkan kasih kendati pun dia memperlakukan saya seperti ini, saya tetap mengasihinya. Kasih yang menembus, kasih gagal, kasih sengkian, kasih pokok-pokokan. Nah, jika pola kasih seperti ini yang mewarnai sikap hidup kita di dalam perjumpaan kita dengan sesama, di dalam relasi kita dengan orang lain, kapanpun dan dimanapun, maka dunia akan tahu bahwa kita adalah murid Kristus. Sebab dengan demikianlah kita mengikuti jejak Kristus. Amin. Sejenak kita masuk dalam saat teduh. Malam ini Tuhan, di malam Kamis Putih ini, kami semakin menghayati betapa kasih-Mu luar biasa bagi kami. Kasih yang berkorban, kasih kendati pun, kasih tanpa batas, tanpa balasan. Ajar kami Tuhan untuk juga mampu mengikuti jejak-Mu dengan kasih yang sama, kasih yang berkorban. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama melaksanakan prosesi pembasuhan kaki sebagai simbol kerendahan hati kita di tengah-tengah keluarga kita, di rumah kita masing-masing. Tentu dimulai oleh yang tertua atau kepala keluarga untuk saling membasuh, untuk saling merendahkan hati satu dengan yang lain. Sebab sesungguhnya melalui itu menjadi simbol kerendahan hati kita. Dengarkanlah firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 15. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan memulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia
kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Amin. Kasih itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan memasuki dan memulai prosesi pembasuhan kaki di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, di rumah-rumah kita. Yesus memberi keteladanan yang tulus untuk melayani. Dia membasuh kaki para murid-muridnya, tanda
bahwa Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Marilah kita membuka hati, merenungkan keteladanan Yesus yang melayani dengan tulus. Pembasuhan kaki bukanlah simbol pembasuhan dosa, melainkan simbol perendahan diri. Sambil pembasuhan terus kita lakukan di rumah-rumah kita, kita akan diiringi dengan instrumen melayani lebih sungguh. Pembasuhan kaki adalah simbol perendahan diri. Ketika ayah merendahkan diri bagi anak-anaknya, ketika ibu merendahkan diri bagi putra-putrinya, ketika anak-anak merendahkan diri bagi ayahnya, bagi ibunya, bagi orang-orang di rumahnya. Perendahan diri yang sudah diteladankan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, kiranya akan terus menggema di hati kita, dimanapun kita berada, dalam keluarga kita, di tempat dimanapun Tuhan panggil kita berkarya dan melayani, dalam simbol kerendahan diri.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini sepanjang zaman dan abad kita mengikrarkan pengakuan kita seperti pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan disalibkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 264 bait 1 sampai baitnya yang ketiga. Apalah arti ibadah? Apalah arti
Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Di tengah pergumulan bangsa kami Tuhan, ketika wabah pandemi virus corona semakin mewabah, kami datang kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami bersyukur bahwa malam ini kami boleh beribadah memaknai Kamis Putih bersama keluarga kami di rumah-rumah kami masing-masing melalui program ini. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu boleh tertabur, biar Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi, agar boleh membawa warna baru dalam kehidupan kami. Melalui ibadah ini juga kami telah diberi waktu dan kesempatan untuk boleh melayani satu dengan yang lain lewat simbol pembasuhan kaki sebagai simbol perendahan diri di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, antara ayah dan ibu, antara orang tua dan anak, antara suami dan istri, antara keluarga yang ada dalam rumah kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya semakin mengingatkan kami arti mengikut Engkau, arti mengikut jejak Yesus. Bapa di surga, kiranya kami semakin dibaharui. Kami bersyukur bahwa lewat ibadah ini juga kami boleh menyatakan persembahan kami kepadamu, persembahan yang kami beri dalam ketulusan hati kami. Dan tentu Engkau tahu Tuhan, setiap hati yang memberi, Engkau tahu motivasi-motivasi mereka. Tetapi kami percaya bahwa semua memberi karena ungkapan syukur mereka. Terima kasih. Berkatilah persembahan-persembahan kami di keluarga kami masing-masing. Kiranya boleh ditata untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa persembahan kami tidak akan menjadi kekurangan dalam hidup kami, karena kami tahu tingkah berkat-Mu pastilah tercurah bagi kami semua. Berkenanlah Engkau menerimanya Tuhan, dan percukupkanlah kebutuhan-kebutuhan kami dengan cara-Mu sendiri. Malam ini kami berdoa bagi kami semua dalam peran dan tanggung jawab kami, baik sebagai ibu, baik sebagai ayah, peran sebagai suami, sebagai istri, peran sebagai orang tua, peran sebagai anak, peran sebagai kakek ataupun nenek. Tuhan, perlengkapi kami dengan hikmat dan bijak-Mu. Begitu juga Tuhan, dalam tanggung jawab sebagai kepala keluarga secara khusus, dalam menafkahi istri dan anak-anak dan keluarganya. Tuhan berkati mereka Tuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha. Mungkin ada di antara mereka yang oleh karena wabah ini dan oleh karena kesetiaan menjalankan setiap aturan dan himbauan, mereka tidak lagi bekerja. Para buruh harian, ojek online, pekerja-pekerja lainnya, tentulah ini
menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan tetap menolong mereka. Tuhan tetap menolong mereka. Kami percaya Tuhan tidak tinggal diam. Dengan cara Tuhan sendiri, Tuhan mempercukupkan kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Berkati jemaat-Mu dan siapapun juga yang melihat tayangan ini, dimanapun mereka berada, di rumah-rumah mereka, dalam berbagai pergumulan hidup yang mereka hadapi. Hadirlah Engkau di sana Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam studi mereka, walau dalam social distancing ini, baik dari tingkat SD, SMA, bahkan di bangku kuliah, baik yang ada di kota ini, di kota-kota lain, bahkan di negara lain. Tuhan, rangkul mereka dalam rangkulan kasih setia-Mu Tuhan. Jauhlah kiranya berbagai mara bahaya dari kehidupan mereka. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak dapat beribadah malam ini oleh karena berbagai-bagai hal. Tuhan, lawatlah mereka juga dengan cara-Mu sendiri. Orang tua kami di usia senja, terus kuatkan mereka, mampukan mereka untuk juga mengikuti social distancing dengan penuh kepatuhan. Tetap tinggal di rumah, karena kami tahu bahwa mereka rentan terhadap virus corona ini. Berkati Tuhan, kuatkan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kesiapan jemaat-Mu mengikuti perjamuan kudus pada hari Jumat esok di rumah-rumah mereka. Berkati mereka Tuhan dalam kesiapan mereka. Kiranya mereka boleh menjalankannya dengan penuh hikmat dalam perenungan akan pengorbanan-Mu. Berkati Tuhan, peliharakan mereka. Bapa, bangsa dan negara ini Tuhan tahu. Kami mohon topangan perlindungan-Mu tetap memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok, presiden kami, para pengambil kebijakan, kiranya mereka terus terpelihara. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi mereka yang terus berjuang karena sakit, di rumah mereka, di rumah sakit. Tuhan tolong mereka, para medis dalam penanganan orang-orang sakit, lindungi mereka. Sertai kami melalui malam ini dengan dekapan kasih-Mu. Lalu ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama mengangkat pujian kasih karunia Tuhan Yesus.
Ibu yang diberkati Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera, saling mengasihilah kamu seperti yang diajarkan Yesus, sehingga melalui cara hidupmu terpancar kemuliaan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nyanyian syukur ikut Dikau saja Tuhan. Demikianlah ibadah